Selamat datang semuanya, silahkan. Selamat datang. Kita outdoor nih kali ini, podcast tidak di kantor ya. Tapi kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait bagaimana sih pengalaman teman-teman CPNS KPU Provinsi Sulawesi Barat yang sudah hampir 1 tahun berkantor di KPU Provinsi Sulawesi Barat, kemudian baru saja pulang dari momen pelatihan Latsar CPNS KPU Provinsi Sulawesi Barat di Kaluku. Nah, sudah hadir bersama kita. Saya perkenalkan dulu satu-satu atau perkenalkan diri masing-masing ya. Silahkan dari Aslan dulu nih, perkenalkan diri. Dan dari sub bagian mana? Oh iya, makasih Kak. Perkenalkan, nama saya Haslan dari sub bagian Rendating, Perencanaan Data dan Informasi. Asal daerah. Mungkin Asal daerahnya, Iya. Aslan dari mana nih? saya dari Kabupaten Polman. Mungkin banyak orang tahu dari logat saya. Campa lagi kan. Campa, oke. Itu khas itu Aslan. Khas sekali itu Kak. Oke. Next, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Tasya Tahir. Saya dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Asal daerah Pasangkayu. Wih, jauh sekali dari ujung. Oke, next silakan. Halo teman-teman pemilih, perkenalkan nama saya Muhammad Amirullah Zulkifli dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, asal daerah saya Makassar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali hari ini ya, dengan 3 asal daerah yang berbeda kemudian bersatu di kantor KPU Sulbar. Saya ke Tasya dulu deh. Tasya ini sudah lebih hampir 1 tahun ya berkantor dan menggunakan pakaian putih hitam ya, hitam putih itu setiap hari, itu rasanya seperti apa nih Tasya? Kalau ditanya rasanya ya bahagia ya. Tetap bahagia ya, bahagia, meskipun kostumnya itu aja. Oke. Karena ini kan perjuangan untuk memakai hitam putih selama hampir 1 tahun ini tidak mudah. Wow, luar biasa. Oke. Berarti memang meskipun setiap hari ini sudah hampir 1 tahun outfitnya seperti ini tidak apa-apa karena memang ada kebahagiaan gitu ya. Tidak apa-apa dong. Oke. Amir ini kan di teknis. Amir kemarin background pendidikannya apa? Kenapa kemudian penempatannya di teknis? Apa yang dirasakan nih di subbagian teknis? Kalau asal lisensi saya itu dari Universitas Hasanuddin, adapun prodi saya itu ilmu komputer. Oke. Kalau pengalaman saya selama di teknis sendiri, saya tidak tahu mau ngapain aja gitu. Oke. Selama di sana, saat itu saya langsung ditunjuk, diberikan amanat oleh kasubag saya Bapak Muhammad Anugrah untuk sebagai admin Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik. Di situ saya sering melakukan pemuktahiran data parpol setiap semesternya dan juga melakukan sosialisasi kepada LO partai politik, bagaimana cara melakukan pemuktahiran data partai politik, dan juga menginfokan tentang partai apa saja yang lolos atau sesuai dalam melakukan pemuktahiran data partai politiknya. Tapi background ilmunya itu terpakai kan di mengelola aplikasi Sipol ini? Iya, tentu saja terpakai. Iya. Luar biasa. Oke, kita ke Aslan lagi nih. Aslan gimana nih di bagian? Soalnya ini salah satu subbagian krusial nih di kantor nih Aslan. Iya, Mbak. Bagaimana Aslan di sana nih? Pekerjaan apa yang saat ini paling banyak menjadi tanggung jawabnya Aslan di sana? Untuk background saya sendiri kan hampir sama dengan dua rekan saya ini, Tasya dengan Amir, yaitu di bagian teknologi informasi. Kebetulan saya ditempatkan di bagian data dan informasi dan yang agak relevan dengan background pendidikan saya sebelumnya. Jadi mengenai bagaimana saya ditempatkan di subbagian ini, saya cukup menantang ya. Apalagi data itu bisa dibilang cukup krusial pada saat tahapan begitu. Jadi ada aplikasi juga yang dipegang Aslan? Untuk saat ini itu aplikasi yang saya pegang itu Elapking, laporan. Itu apa? Laporan kinerja. Oke, itu diperbaharui atau diisi setiap?
Lapking itu diisi setiap akhir tahun. Sebenarnya aplikasi ini masih tergolong baru dari KPU RI itu sendiri dan belum genap 1 tahun begitu. Oh, tapi sekarang yang pegang itu di kantor Aslan. Iya betul. Oke deh. Aji Tasya nih. Aji Tasya gimana nih? Kalau Tasya sendiri apa nih yang paling banyak aktivitas yang kan biasanya begini, CPNS itu kan harus banyak belajar gitu ya. Biasanya juga senior dalam tanda kutip orang-orang yang lama di kantor juga memberikan tanggung jawab seperti itu. Ini Tasya seperti apa? Kalau saya sendiri, mungkin, karena ini pertama kali juga saya di, bagian teknis kepemiluan, tapi sebelumnya, sebelum jadi CPNS di kantor itu sebelumnya saya pernah jadi, PPS. Oh menarik, ini Nah. sudah pernah menjadi penyelenggara ya? Sudah pernah jadi penyelenggara, jadi setidaknya ada gambaran sedikit. Tapi ternyata pas masuk ke kantor Iya. tidak sesimpel seperti waktu PPS kemarin. Oh. Ternyata, hal-halnya itu tidak hanya sekedar, teknis kepemiluannya saja. Ternyata setelah, di teknis kepemiluan walaupun tidak pemilu, ternyata kerjaan juga tetap selalu ada. Artinya memang, lebih biasanya orang kan berpikir, kerjaan-kerjaan penyelenggara ad hoc itu ribet, ternyata memang yang di kantor pun sama, seperti itu ya, baik. Ke Amir lagi nih, Amir, ini kan kemarin sudah latsar ya, latsar di mana nih Amir? Kaluku. Di Kaluku. Di Kaluku, iya. Terus, sebelum latsar itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan BPSDM Sulawesi Barat, itu boleh dijelaskan dulu nih Amir? Kalau kegiatan pertama itu, kami melakukan MOC, kami diberikan pembekalan tentang, pertama itu, nilai-nilai dasar ASN pada agenda 2, di agenda 3 itu kami diberikan, pembekalan tentang manajemen ASN dan juga, agenda keempat itu kami diberikan pembekalan cara, menyusun aktualisasi kami, seperti itu. Jadi masing-masing teman-teman CPNS ini sudah ada, perencanaan aktualisasi gitu ya? Iya. Oke. Nah Amir sendiri aktualisasinya apa nih Amir? Kalau saya sendiri itu aktualisasi saya itu, melakukan optimalisasi, pengarsipan digital pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu yang saya, realisasikan dengan membuat aplikasi SIPAK, atau Sistem Informasi Penyimpanan Arsip Kantor. Baik, kenapa kemudian memilih, membuat aplikasi itu gitu? Alasan saya pertama itu, karena di sebagian saya itu masih, menggunakan, aplikasi Google Drive. Menurut saya pribadi, penggunaan Google Drive ini bisa menjadi, hambatan karena kenapa? Karena pertama keterbatasan, storage gitu kan. Dari setiap akun itu kan hanya boleh menyimpan kalau tidak salah 15 giga. Dan juga keamanan data. Karena kita harus memastikan data-data yang kita upload yang di Google Drive itu tidak dipakai mungkin dari pihak Google untuk hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, artinya memang setelah ada aplikasi ini lebih safe gitu ya, Iya, lebih betul. safety datanya. Wah luar biasa. Nah, Aslan dulu lagi. Aslan itu, kalau aktualisasi Aslan seperti apa? Aktualisasi saya kemarin itu tentang, optimalisasi layanan PPID. Oh, kenapa PPID? Lebih ke bagaimana, yang awalnya, jika melakukan pelayanan itu dilakukan secara manual, baik itu melakukan chat dengan WA atau apapun itu masih dilakukan secara Manual manual, gitu iya. ya, oke. Nah dengan adanya aplikasi ini bisa dilakukan secara otomatis selama 24 jam begitu. Aplikasinya apa? Chatbox. Oke, jadi orang kalau mau minta data harus lewat situ dulu? Bisa melakukan permintaan lewat situ. WhatsApp ya? Iya, bukan, website. Oh website, oke. Jadi, lebih mempermudah gitu ya dari Iya. manual ke lebih digital seperti Lebih itu. digital. Oke. Kalau Tasya sendiri aktualisasinya kemarin apa Tasya? Kalau saya buat, dashboard monitoring. Dashboard monitoring itu, visualisasi data tapi dalam bentuk dashboard. Kenapa? Dashboard monitoring apa yang saya buat itu untuk hasil dari pemuktahiran data partai politik di Sipol. Di Sipol itu, tidak ada informasi mengenai, akumulasi total keseluruhan kayak berapa, total yang sudah melakukan pemuktahiran, berapa yang belum melakukan, itu nggak ada informasinya. Jadi kalaupun kita misal mau tahu, harus dicek manual nih.
Nah, jadi saya buat dashboard monitoringnya. Jadi nanti di dashboard monitoring itu ada visualisasi datanya dalam bentuk dashboard. Misal ada berapa partai total keseluruhan, misal partai ada 70 yang sudah melakukan, misal ada 50 yang belum, sisanya itu 20. Terus sipol itu kan kadang bermasalah, tidak bisa dibuka. Error gitu Jadi ya. dashboard monitoring itu datanya tetap akan selalu terlihat walaupun si sipol ini sedang tidak bisa dibuka. Wah, luar biasa sekali semua aktualisasinya ya. Dan semua itu sudah clear ya, maksudnya sudah disampaikan pada saat Latsar kemarin ya. Oke, Kak Amir lagi nih, kita cerita nih tentang pengalaman Latsar ini. Ini semua kita kan sudah Sulawesi Barat sudah ya. Termasuk beberapa orang dari Pemprov juga gitu ya. Pengalaman yang paling unik mungkin ya, yang mungkin ada sesuatu yang lucu gitu Amir, atau misalnya Kak saya ketiduran di kelas atau seperti apa, boleh diceritakan Amir. Apa nih supaya sharing saja ke teman-teman yang sedang menyaksikan kita nih CPNS lain. Kalau pengalaman mungkin saat kalau nggak salah diskusi kelompok ya itu materinya sama Pak Raka ya. Kalau tidak salah itu kami pertama itu buat yel-yel. Yel-yel masing-masing kelompok kalau tidak salah. Bagi berapa kelompok? Itu menurut saya cukup berkesan karena pertama ada yel-yelnya yang cukup lucu, mungkin yang kayak ini jari Asik. itu lucu sekali itu kelompoknya. Itu yel-yelnya Amir, itu yel-yelnya Bukan, Amir. kelompoknya siapa ya? Kawinda. Kawinda. Oh, ya. oke. Terus mungkin Oh, ada gerakannya di. Harus pakai gerakan. ini Oh, jempol ini jari manis. Nggak salah gitu, itu lucu sekali itu. Terus mungkin dan juga kami juga kalau nggak salah materi kebangsaan ya kalau tidak salah itu. Siapa? Yang waktu buat ini drama. Oh iya. Sama. Bela negara kan? Bukan, berahlak. Oh, berakhlak. Iya, berhalak juga itu juga cukup berkesan karena masing-masing kelompok waktu itu buat drama, ada buat drama, ada buat puisi, ada buat lagu. Oh, jadi masing-masing menampilkan. Iya, menampilkan Iya, itu. tahu lah. Selama kalau nggak salah kurang lebih 10 menit gitu, 10 menit. Masing-masing kelompok. Kalau kelompok saya pribadi itu soalnya puisi, tapi saya tutup dengan buat lagu. Wah, luar biasa Amir. Kok bikin panggung sendiri kayaknya di sana Amir nih. Ya kalau saya cuma saya yang ini buat lagu kayaknya. Wih, luar biasa. Ternyata ada artis di kantor. Oke. Dan itu ditampilkan sebagai hiburan gitu ya, keakraban sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau Aslan sendiri atau ya Aslan dulu deh baru ke Aji Tasya. Apa nih yang paling berkesan Aslan? Apakah Aslan cinlok di sana atau? Tentu tidak ya. Biasanya kan ada begitu kan? Iya. Kebetulan saya satu angkatan dengan Amir dengan Tasya. Oh, satu angkatan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilalui itu saya laksanakan juga begitu. Mulai dari buat yel-yel, buat gerakannya untuk diperlombakan. Kan yel-yel dibuat itu diperlombakan untuk mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 begitu. Dan banyak kesan yang bisa didapatkan di situ. Yang paling tidak dilupakan begitu Aslan nih, kayak seru sekali ini atau apa nih? Oh iya. Ada Kak Aslan. Ada. Kalau masalah kesan yang cukup baik itu pada saat malam ASBN yang api semangat bela negara. Oh, ada. Iya, ada. Di situ kita melakukan upacara ya. Begitu. Upacara. Terus ada api. Negara. Ada api unggun. Wah, luar biasa. Oke. Kalau Tasya sendiri gimana nih? Apa yang paling ini memorable sekali? Kalau saya mungkin kan kalau selama klasikal di sana kita pastinya diasramakan dong ya. Iya. Di asrama itu kan dalam satu kamar itu tidak hanya sendiri, kita ada yang 3 orang. Nah, serunya mungkin di situ ya, karena sebelumnya kita tidak saling tahu, tidak pernah, maksudnya kenal sama teman, tapi kan tidak sampai satu kamar begitu kan belum pernah. Dan ini satu kamar, kayak mengumpulkan beberapa karakter, beberapa sifat, dengan segala kelucuannya yang kayak kalau tidur itu modelannya bagaimana tuh dari teman-teman tuh juga jadi kita bisa tahu dari makan kalau misalnya tiba-tiba disuruh apel harus
cepat-cepat, harus lari-lari. Nah, semua di situ bobrok-bobroknya teman tuh kelihatan pas buru-buru. Oke. Nah, mungkin serunya di situ kali ya. Dan itu kurang lebih 1 minggu gitu Iya, ya? 1 minggu. Wow, ini kan biasanya, dari angkatan-angkatan sebelumnya kan biasanya ada latsar di Makassar juga, atau, termasuk saya latsar online gitu ya, itu kurang menggigit. Beda memang tahu angkatan ini seru. Langsung bertemu sapa gitu ya. Nah, kembali lagi nih ke, Tasya saja deh, ke Tasya lagi nih. Selama kurang lebih, 1 tahun ya, hampir, insya Allah Juni nanti sudah 1 tahun deh. Apa sih yang menurut Tasya, oh ternyata seperti ini loh ternyata dunia kerja, what difference gitu loh, kayak kemarin saya seperti ini, tiba-tiba di dunia kerja seperti ini. Apa yang paling dirasakan berbeda gitu loh lagi Tasya? Paling berbeda, kalau kita realistis dulu ya. Iya, Paling boleh. berbeda, tentunya setiap bulan kita dapat gaji. Itu pasti itu. Dapat gaji ya. Terus apa ya? Mungkin karena kita di pemerintahan ya, PNS bukan seperti swasta yang mungkin kalau kita kan lebih diatur kayak misal dalam berpakaian itu kayak harus ada seragamnya. Misal contoh saja kayak kita yang baru ini harus hitam putih. Nah di situ, tapi menurut saya dari situ tuh mengajarkan kita disiplin. Karena maksudnya ya kita baru ya memang sudah seharusnya hitam putih dulu. Kayak kan namanya juga CPNS ya, masih Sabar gitu simulasi, ya. diajarin sabar dulu. Terus perbedaannya lagi apa ya? Mungkin waktu belum kerja itu kita tidak terlalu teratur. Misal kayak ya mau tidur, ya tidur seenaknya saja, tidak mikir besok kerja nih. Tapi kan kalau sekarang sudah kerja harus mulai mikir, besok kerja nih. Kayak Masa jam gak begadang nggak gitu. bisa begadang nih, nggak bisa nonton drakor lama-lama. Ya begitu mungkin kali ya. Oke. Dan itu Tasya kemarin sebelum ke KPU memang sudah kerja sebelumnya atau memang dari mahasiswa langsung ke masuk kantor? Pernah kerja tapi honor-honor begitu. Setidaknya tidak terlalu kaget gitu ya dengan dunia pemerintahan gitu ya. Ya tetap kaget kan waktu kerja dulu tuh bukan di pemerintahan. Jadi agak berbeda. Nah, Amir kemarin apa yang paling kita rasakan berbeda dari yang, apakah Amir dulu dari kampus langsung kerja atau seperti apa, Amir? Setelah saya lulus itu saya tidak langsung masuk ke KPU. Kalau tidak salah itu kurang lebih 3 tahun dari setelah lulus baru saya masuk ke KPU. Selama 3 tahun itu Amir apakah Selama 3 tahun itu tidur di rumah atau seperti apa, Amir? Selama 3 tahun itu saya pribadi melakukan pekerjaan bebas. Contohnya itu kemarin itu saya di kerja sebagai editor ini, konten kreator. Jadi saya ngedit video. Freelance di Mir. Iya. Terus saya juga buat juga konten, ya kalau bisa dibilang juga konten kreator juga, saya juga buat konten juga. Artis memang Amir. Oh, jadi memang sudah kerja kurang lebih 3 tahun baru. Terus apa yang paling beda, Mir? Kalau paling beda mungkin jadwalnya lebih harus, kalau saat pekerjaan bebas kalau bangun itu kan nggak setelah sholat subuh mungkin harus siap-siap ke kantor. Kalau dulu saya enggak seperti itu. Kalau sudah subuh tidur lagi. Oke. Berarti sama janji Tasya nih, ada perbedaan waktu di situ. Gitu. Baik. Nah, kalau Aslan sendiri gimana nih pengalamannya Aslan? Dari Unsulbar apakah langsung masuk kantor seperti apa? Kan saya itu lulusnya tahun 2022. Jadi ada jeda selama hampir 2 tahun dari 2022 ke 2024. Untuk di jedanya itu saya sempat honor begitu di salah satu sekolah di Polman begitu. Di Campalagian? Iya, gitu. Oke. Dan saya sempat jadi ad hoc juga. Oh, ini semua mantan penyelenggara kecuali Amir. Memang kamu Amir artis memang kalau Amir. Oh, jadi memang sempat kerja dulu. Ya, sempat waktu pemilu dengan pilkada. Jadi agak lumayan lah. Oke. Nah, kalau dari ke Tasya lagi nih. Kalau dari lingkungan kerja Tasya, menurut kamu nih, jujur li gitu loh. So far misalnya sejauh ini teman-teman di kantor atau SDM di kantor memang
sebaik itu atau memang saya masih butuh penyesuaian gitu. Gimana nih menurut Tasya? Kalau saya jujurnya ya, awal-awal masuk itu, sebelum masuk ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Ya namanya kita, orang baru ya, kita belum tahu nih di kantornya kayak bagaimana, Iya. welcome nggak orang-orangnya. Sebenarnya takut. Pas hari pertama masuk kantor pun, saya nggak mau masuk ke kantor kalau nggak ada yang temani. Saya harus chat dulu satu-satu temanku, "Bareng yuk masuk ke kantor." Dia takut. Takut, tapi ternyata, Heeh. semua ketakutan-ketakutan yang ada di kepala itu baru hari pertama pun sudah runtuh. Maksudnya kayak ternyata tidak semenyeramkan itu, Ji. Ternyata orangnya seasik itu, Ji. seasik itu di Se-welcome itu, Ji. Dan kayak, kita kan ibaratnya anak bungsu di kantor begitu ya, karena yang baru masuk kayak diemong sama, apa sih bahasa Indonesianya, diemong kayak, "Ayo nih, ayo," kayak gitu. Maksudnya kayak dirangkul gitu ya. dirangkul kayak begitu. Jadi kayak saya bersyukur ya, ternyata teman kantor baik-baik semua. Bukan cuma sesama staf, bahkan pimpinan-pimpinannya pun begitu. Wah, tepuk tangan dulu buat Tasya. Nah, Amir, gimana Amir? Perasaan kamu? Apakah kamu banyak tekanan? Kalau pengalaman sih 11-12 juga dengan Tasya. Sama juga, saya juga dengan Tasya tidak ekspektasi kalau orangnya mungkin baik atau bagaimana. Tapi setelah saya kerja ternyata memang teman-teman rekan-rekan sana semuanya baik gitu. Merangkul juga kalau kita ada yang tidak tahu gitu, dibantu, diajar seperti itu. Luar biasa. 11-12 lah ya di teknis. Kalau Aslan sendiri gimana nih Aslan? Soalnya di ruangannya Aslan yang paling banyak ibu-ibu ya. Paling banyak ibu-ibu guys. Gimana Aslan? Tentunya waktu awal masuk itu saya butuh penyesuaian lah, hampir sama dengan rekan-rekan saya. Iya. Gimana saya baru masuk di lingkungan kerja baru begitu. Jadi saya butuh penyesuaian dengan rekan-rekan kerja yang lain, senior-senior yang lain, apalagi dengan pimpinan-pimpinan yang cukup hebat begitu. Mengenai lingkungan kerja, saya cukup bersyukur di lingkungan dan budaya kerja yang cukup baik. Baik, artinya memang tidak semenyeramkan itu dan semua sesuai aja ekspektasi begitu deh. Iya. Biasanya kita CPNS kan tabe kayak maba gitu tabe. Kayak maba toh, tapi ternyata tidak begitu jadi. Iya. Wah, luar biasa. Dan sebenarnya memang kita ini kalian ini harus memang bersyukur gitu loh dari banyaknya pendaftar gitu ya se-Indonesia, kuota per Sulawesi Barat. Teman-teman ini bisa terpilih lah di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ini karena mengingat waktu ya, kita sudah kurang lebih 20-30 menit bercicat-cicat. Ini terakhir ya. Ke Amir dulu deh. Amir, apa yang kamu mau sampaikan gitu loh kepada semua teman pemilih? Apapun yang kamu rasakan mungkin selama jadi CPNS atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan, boleh disampaikan. Mungkin pesan-pesan kepada teman-teman pemilih, selama saya melihat pemilu kemarin, saya melihat itu teman-teman pemilih ini tuh memilih jika ada uang, kalau sebenarnya saya lihat. Baik, money politik gitu Iya, ya. money politik. Mungkin dari sini itu teman-teman pemilih itu nantinya ke visi dan misi yang orang yang ingin dipilih seperti itu. Baik, artinya memang harus cek backgroundnya dulu Iya, oke deh. Dan untuk apa lagi ya? Apa yang mau disampaikan lagi? Intinya tidak semua sebagai penyelenggara sekarang Amir harusnya lebih ini lagi ya. Karena kita nanti yang atur itu surat suara, kita lagi yang ini tuh. Oke. Ada lagi Amir yang mau Mungkin disampaikan? itu saja. Cukup ya. Nanti Amir ditutup dengan lagu ya. Boleh Mir deh. Persembahkan dulu Mir. Ini aja lagu yang waktu di Lasar saja. Iya toh. Sabar ya. Aji Tasya, apa yang mau disampaikan, perasaannya apapun itu boleh disampaikan. Terus apa pesannya untuk teman pemilih? Kalau saya mungkin banyak ya, saya lihat di beberapa sosmed katanya KPU itu kalau tidak pemilu tidak kerja. Iya. Salah sekali kawan-kawan. Salah sekali kawan. Nih bantah di sini. Oke.
saya sudah merasakannya kurang lebih belum 1 tahun. Tapi KPU itu kerja, walaupun tidak pemilu KPU itu kerja. Mungkin itu saja. Maksudnya jangan terlalu beranggapan netting sama substansi pemerintahan ya. Maksudnya kan banyak orang terlalu netting sama kalau sudah bawa pemerintahan nih, netting sekali nih kayaknya. Jadi kayak gitu. pekerjaan masih jalan gitu ya. Oke. Silakan bintang tamu terakhir, Aslan. Apa yang mau disampaikan ya, Aslan? Cukup singkat ya. Mungkin Banyak-banyak jangan apa-apa. iya. Tetaplah jadi orang baik mungkin begitu, dan jadi orang jujur tentunya. Iya. Apalagi kita sebagai penyelenggara yang harus menjaga integritas. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi sebelumnya kita juga mohon maaf ya teman pemilih, karena kita cuma menghadirkan 3 orang narasumber tercakep dan artis favorit kita ya di podcast kali ini, karena memang kita pilihnya random aja gitu ya. Sebagai informasi awal ke teman pemilih bahwa teman-teman CPNS yang masuk di tahun kemarin itu juga sudah bertumbuh berkembang bersama kita di kantor KPU Sulbar, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tanggung jawab yang luar biasa di Latsar CPNS 2026. Kita berharap semuanya teman-teman betah di kantor, bekerja penuh tanggung jawab dan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan kami di podcast KPU Sulbar. Sampai ketemu di podcast KPU Sulbar episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus follow dan juga update informasi kepemiluan kamu di seluruh platform media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya langsung nyanyikan aja. Iya. Isi pikiranku berakhlak, dari setiap waktu ingat berakhlak, Asik. dari pagi sampai malam berakhlak. Dari setiap waktu ingat berakhlak, siang-siang berakhlak, malam-malam berakhlak. Wih, luar biasa. Lagi diam aja berakhlak, jangan malu-malu boy. Wih. Ayo berakhlak boy, kita semua berakhlak boy.